Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Pagi ini kita akan mereview perbedaan kopling itu menggunakan adapter peringan kopling terus diganti dengan punyanya Traga dan standarnya. Itu perbedaannya bagaimana teman-teman? Kalau kemarin kita sudah memvideokan dengan alat peringan kopling. Nah, sekarang ini kita akan membandingkan dengan penggantian master kopling bawah punyanya Traga. Teman-teman, di sini kita akan membandingkan ya tingkat ringan dan beratnya aslinya dan tingkat lepas kopling itu halusnya gimana dan tinggi angkatan pedal kopling itu gimana. Nanti akan kita bandingkan satu persatu antara aslinya dengan adapter dan dengan master kopling bawah punyanya Traga. Yuk kita mulai apabila kita menggunakan standarnya tanpa embel-embel modifikasi apapun. Teman-teman, ini adalah kondisi pedal kopling, pedal rem dan pedal gas dengan kondisi standar tanpa penambahan apapun ya. Kemarin mobil ini baru saja kita ganti kampas kopling baru, matahari baru, dikarenakan selip koplingnya. Sebelumnya ini memakai adapter dan kondisi kampas koplingnya itu seperti ini. Nah, sebelumnya ini pakai adapter, ini kampas koplingnya sebenarnya masih kelihatan tebal, terus garis-garisnya juga masih dalam, tapi ini bila dipakai ini sudah selip ya. Selipnya itu tidak pada kondisi angkatan enggak, tapi pada saat mobil ini kita kendarai kecepatan tinggi, terus kita kopling, kita lepaskan, terus kita injak gasnya. Nah, di situ mesinnya akan menggerung. Jadi kalau seperti ini sudah bisa dikatakan agak selip kopling ya. Nah, akhirnya kampas koplingnya kita ganti baru. Sebelumnya pakai adapter ini, terus ini sudah kita lepas, dan sekarang kita tidak menggunakan adapter apa-apa. Sekarang kita juga baru saja beli master kopling bawah punyanya Traga, tapi belum kita pasang. Nanti akan kita pasang dan akan kita bandingkan perbedaannya. Nah, ini kalau kita lihat kedudukannya ya, standar itu setelan yang bagus adalah ada spasinya segini. Jadi yang bagus adalah ada spasinya segini, supaya untuk memastikan master kopling atas itu tidak dalam kondisi menekan pistonnya. Kalau dalam kondisi menekan pistonnya, itu nanti valve oli akan tertutup sehingga minyak kopling dari master bawah itu akan lambat naik ke atas sehingga atau kembali ke atas sehingga kopling itu berangsur-angsur akan semakin tinggi apabila sering diinjak. Akibatnya apa? Kopling akan selip. Nah, jadi penyetelan kopling yang benar itu harus ada spasinya seperti ini. Spasi seperti ini. Nah, kalau segini ini sudah mulai menekan ya. Jadi ini spasinya segini. Dan posisi kedudukannya ini agak di bawah pedal rem. Jadi supaya apabila kita itu sering kopling itu kakinya tidak diangkat terlalu tinggi, jadi tidak mudah lelah. Kakinya tidak mudah lelah. Contohnya begini ya teman-teman, apabila kita itu mengendarai, kita kan pedalnya kan kalau tidak kopling kan kaki kita taruh sini ya. Kalau kopling terus angkat dikit terus ya injak gitu ya. Jadi dengan menyetel kopling yang agak rendah sini, ini kaki tidak akan cepat lelah. Nah, hal seperti ini akan bisa dilakukan apabila standar koplingnya standar, jadi tidak ada peringan apapun, masternya pakai standarnya. Di kopling dikit ini juga bisa sudah bebas. Yuk kita coba saja, kita starter mesinnya. Nah, lihat teman-teman ya, dengan kondisi seperti ini kita kopling bebas, ini bisa bebas, kita kopling sedikit segini, ini sudah bisa bebas koplingnya. Ya bebas ya, nggak gerok ya. Lihat ya. Coba kita kopling dikit. Kalau penuh tentu saja mundurnya bisa bebas. Nah, terus kita kopling sedikit. Ini spasinya segini. Injak dikit segini. Mundur sudah bisa. Padahal ke dalamnya masih bisa diteruskan. Nah, jadi kalau pedal kopling ini kondisinya seperti ini, ada spasinya dan injak koplingnya sedikit, ini sudah prei, sudah bisa bebas, itu berarti kinerja matahari itu sudah bisa sangat sempurna, bisa dipastikan
ini lepasnya kopling pasti akan nyut. Jadi untuk akselerasi ini tentu saja lebih baik daripada yang angkatan tinggi. Nah, kalau ini kan kita kopling sedikit sudah bisa masuk gini. Terus kita lepas dikit sudah jalan, itu otomatis nanti kampas koplingnya akan awet karena durasi selip koplingnya itu pendek. Jadi kampas kopling akan awet apabila lepas injaknya tidak terlalu dalam dan lepasnya tidak terlalu tinggi. Itu akan menyebabkan kampas kopling awet efeknya dan akselerasinya menjadi bagus. Nah, sekarang kita akan mengganti master kopling bawah ini punya Traga. Nah, dengan posisi segini ya, tetap ya ini ya. Jadi tetap segini, tidak kita rubah-rubah. Nanti dengan kondisi setelah segini, apakah pakai Traga itu bisa? Coba kita buktikan. Ini baru saja kita belikan punyanya Traga, diameternya itu jauh lebih besar daripada punyanya Panther ya. Pasti lebih enteng, tapi tentu saja injakannya pasti akan menjadi lebih dalam dan lepasnya menjadi lebih tinggi. Nah, ini perbedaannya. Ini punyanya Traga, ini punyanya Panther. Ini plug and play. Ini akan kita pasang langsung, terus gimana perbedaannya. Nah, teman-teman, ini sudah kita pasang dengan master kopling bawah punyanya Traga. Saidekan po, sainjakan. Lepas. Kopling. Lepas. Ya wes, ini geraknya lebih sedikit ya yang bawah. Karena diameter silindernya ini lebih besar sehingga geraknya lebih sedikit. Nah, dengan begini kemungkinan kopling tidak bisa bebas ya. Pasti sulit dioper. Jadi kita coba dulu ya. Kita coba bagaimanakah koplingnya, diinjak pedalnya gimana. Terus bisa bebas apa enggak koplingnya. Kita injak teman-teman, setelan sama dengan tadi. Koplingnya ringan banget seperti kopling nyeplos. Coba kita oper gigi mundur. Nggak bisa ya. Bisa tapi grok. Nah, cara mengatasinya ini harus kita tinggikan pedalnya. Kalau ini kan tadinya ikut yang pakai master kopling aslinya kan, ini kan di bawah pedal rem sedikit. Dengan kondisi injak penuh pol ini ternyata dia grok. Ya kan? Padahal tadi yang punyanya master kopling yang standar ini sedikit segini sudah bebas. Nah, ini penuh belum bebas. Ini caranya kita tinggikan pedalnya dulu. Nah, ini pedal koplingnya kita tinggikan ya. Jadi tadinya segini, ini kita tinggal segini. Jadi spasinya menjadi banyak. Ini terus kita majukan dikit supaya lebih menekan. Nah, teman-teman, ini sudah kita tinggikan. Tapi yang jelas harus ada spasinya ya. Harus ada spasinya. Jangan sampai timbul selip kopling karena ini terlalu nekan. Jadi ini harus ada spasinya seperti ini. Ya, harus ada spasinya. Itu wajib. Spasi seperti ini wajib. Karena ini adalah gerak bebas untuk memastikan pedal master atas atau master atas itu valve-nya kalau lepas kopling itu terbuka sehingga memungkinkan minyak koplingnya itu bisa naik ke atas lagi kembali sehingga kopling bawah itu tidak ketekan. Sekarang mari kita coba kopling ya, kopling penuh. Nah, mundur ternyata enak teman-teman. Oke, bagus. Oke teman-teman. Nah, tapi cuma ya itu ya, injak kopling menjadi tinggi, menjadi dalam, tapi lepas koplingnya menjadi tinggi. Tapi ini kalau dibandingkan dengan pakai adapter, ini lebih prefer yang ini ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan gerakan kopling bawah itu tidak menjadi jauh, tidak menjadi panjang ya. Jadi yang bawah itu tidak menjadi panjang karena forknya itu ikut standarnya. Yuk kita buktikan. Kopling. Lepas. Kopling. Lepas. Kopling. Lepas. Nah, gini teman-teman. Logikanya kalau pakai Traga,
gerakannya ini tetap pendek, cuma injakannya ringan. Kalau adapter ini karena panjang di sini, gerakannya itu menjadi panjang, jadi gerakannya piston itu menjadi lebih jauh. Jadi ada kemungkinan untuk karetnya itu lebih awet pakai yang teraga ini ya. Pakai yang teraga ini pasti lebih awet dikarenakan gerakannya pendek, gerakan langkahnya piston itu pendek, karena tuasnya tidak disambung, karena forknya tidak disambung. Yuk koplingnya yuk. Yuk kopling, lepas. Kopling, lepas. Oke, wes. Sekarang kita akan mencoba jalan mobil ini. Rasanya gimana teman-teman? Masuk satu. Enak banget ya, enteng banget ternyata. Oke, nah kalau ini saya baru bisa merasakan ya kondisi sebenarnya karena sudah mencoba sendiri. Ternyata dengan diberi master kopling teraga, ini injakan kopling ini menjadi jauh lebih ringan dan lebih empuk, semut. Tetapi injakan koplingnya menjadi lebih dalam dan angkatnya menjadi lebih tinggi. Jadi untuk akselerasinya bisa saja nyut, tapi lepas koplingnya juga harus cepat. Jadi selip koplingnya itu menjadi lebih lama ya teman-teman ya. Nah tapi hati-hati, yang perlu diperhatikan adalah penyetelan pedalnya ya. Penyetelan pedalnya di pedal ini harus ada free play-nya atau gerak bebasnya. Jangan sampai menekan dikit. Nanti kalau menekan dikit pasti akan sering terjadi selip kopling, setengah kopling, nanti koplingnya akan boros koplingnya. Nah jadi ini saya sudah puas karena sudah mencoba sendiri. Ternyata pakai teraga ini masih bisa diaplikasikan. Tentu saja dengan konsekuensinya injakan koplingnya menjadi lebih dalam dan lepas koplingnya menjadi lebih tinggi. Terus geraknya piston master rem di bawah itu menjadi lebih pendek, tidak menjadi lebih besar ya. Jadi kalau gerakan pistonnya dibandingkan dengan standarnya itu sama, jadi kemungkinan karetnya lebih awet. Kalau pakai peringan kopling adapter itu gerakan pistonnya menjadi lebih panjang, hampir 2 kali, dan itu kemungkinan karetnya juga lebih cepat aus. Tapi kalau pakai teraga ini insya Allah ini karetnya malah lebih awet teman-teman. Nah ya cuma itu kelemahannya, injak kopling menjadi lebih dalam, tapi cukup lumayan, cukup enak untuk dipakai untuk kaum ibu-ibu. Ini oke ya, tapi ya itu mataharinya harus sehat. Kalau mataharinya tidak sehat itu pasti tidak bisa bebas koplingnya. Ini mataharinya baru, kampas koplingnya baru, sehingga injakannya menjadi semut dan ringan dan bisa bebas 100%. Cuma kita perlu menyetel pedal yang lebih tinggi teman-teman. Nah jadi kalau kita bandingkan, nanti akan kita bandingkan ya. Bentar, kita berhenti dulu di sini, kita bandingkan. Kalau aslinya ini dikopling segini, dipindah sudah bisa. Tapi kalau adapter pakai adapter nggak bisa, terus pakai teraga ini juga nggak bisa. Jadi harus ini lebih tinggi dan injaknya lebih dalam, pol, baru bisa dioper. Kalau yang masih pakai adapter, bagaimanakah kondisinya pada saat dikopling? Gimana lepasnya, gimana? Yuk kita lihat. Nah di sini kita lihat koplingnya. Ini
tinggi ya. Dari sini harus nyentuh, harus mentok atas, baru mentok bawah, baru bisa di oper. Tapi kalau kurang dikit saja, segini, misal segini ya, segini nggak bisa ya dioper. Jadi harus mentok penuh. Harusnya kalau normal tanpa peringan itu dikit sini, dikit gini, ini sudah netral ya. Tapi ini harus mentok jauh bawah baru bisa. Nah, tapi kalau kurang dikit, misal gini, dikit ya, nah ya nggak bisa. Dan tersebut tentu saja akan menjadikan slip koplingnya terlalu tinggi, terlalu lama ya. Jadi menurut saya baik itu pakai adapter peringan ataupun pakai traga itu sama-sama injaknya lebih dalam, lepasnya kopling lebih tinggi. Cuma bedanya kalau pakai adapter peringan itu karena disambung ya. Jadi gerakan pistonnya master bawah itu menjadi lebih panjang, hampir 2 kali lipat. Karena apa? Karena forknya disambung. Nah, tapi kalau punya traga itu karena nggak ada forknya, nggak disambung, tetap pakai standarnya, itu gerakannya menjadi lebih pendek sama master aslinya. Nah, tapi kalau tidak disetel tinggi itu nggak bisa prei, dikarenakan yaitu suplai minyaknya dari master atas menuju master kopling bawah traga itu kurang. Jadi untuk bisa bebas dengan gerakan piston yang panjangnya sama dengan master kopling aslinya, itu peda master atas itu harus disetel lebih tinggi. Jadi begini ya, kalau yang pakai standar aslinya jindak sedikit segini dioper sudah bisa, tapi ini nggak bisa, harus injak dalam baru bisa. Begitu teman-teman, bedanya begitu. Jadi ini sama peringan kopling, empuknya itu hampir sama, tapi karetnya pasti lebih awet punyanya traga. Oke teman-teman, saya sudah cukup senang bisa mencoba sendiri memakai master kopling bawah punya traga ini. Ternyata bisa berhasil asalkan mataharinya itu sehat, pasti bisa, dan disetel agak tinggi. Tapi ya itu harus bisa menyetel free play-nya. Ini harus ada free play-nya sedikit gini. Kalau nggak ada free play-nya pasti kampas koplingnya akan cepat habis. Nah, di sini kita temukan perbedaannya. Kalau pakai standarnya lepas itu tidak perlu angkat paha, tapi kalau pakai traga ini kalau lepas kopling harus angkat paha. Jadi untuk kemacetan ya emang diinjak itu emang enteng, tapi ya itu lelahnya harus angkat paha. Kalau standarnya itu kan pedalnya kan rendah, jadi lepas kopling itu nggak perlu angkat paha teman-teman. Ini review jujur ya dari saya. Ternyata seperti itu. Review jujur dari saya. Pakai standar, pedal kopling bisa setel rendah, injak kopling sedikit sudah bebas, tapi agak berat. Tapi ketika di kemacetan, kalau lepas kopling itu tidak perlu angkat paha, jadi cukup angkat kaki dikit sudah bisa jalan mobilnya. Tapi kalau pakai traga, emang benar injakannya itu ringan, tapi pahanya harus diangkat. Kalau saya justru malah suka aslinya, karena kalau kaki masih kuat merasakan aslinya, saya suka aslinya. Kalau pendapat pribadi saya lebih suka aslinya, malah tidak terlalu cepat lelah. Tapi kalau sampai angkat paha ini, menurut saya itu malah melelahkan menurut saya teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono. Semoga ini bisa menginformasi dan bisa menjadikan perbandingan tersendiri buat teman-teman yang menginginkan pedal kopling yang empuk tapi tanpa modifikasi, yaitu cukup ganti punya traga. Tapi ya kelemahannya yaitu ya lepas koplingnya tinggi, injaknya menjadi dalam. Silahkan dipilih mana yang disukai, mana yang dikehendaki, yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena kepuasan itu berbeda-beda. Kalau mau standar, nyut, jerantal, pakailah standar. Kalau mau semut, halus, empuk, pakailah traga. Salam sukses selalu.